ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya kan tiga-tiganya Pak Mahfud sudah pernah di situ. Pengalamannya jelas, tidak diragukan. Mereka adalah duit tunggal. Kalau kita mau bicara Indonesia Emas 2045, ya memang butuhnya pemimpin-pemimpin yang semacam itu. Pemimpin yang setia pada hukum. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi juga. Bu Megawati dan Ketua Umum partai-partai politik koalisi pendukung Ganjar Pranowo, ada P3, ada Hanura, ada Perindo, mendeklarasikan calon wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo, yakni Mahfud MD, Pak Menko Polhukam kita. Yang terkenal tegas, yang terkenal sebagai pendekar hukum juga, karena pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dengan rekam jejak menjaga konstitusi yang emang gak bisa ditawar-tawar lagi, gak bisa dikompromiin lagi. Sampai-sampai sosok Pak Mahfud ini banyak bikin orang-orang yang dalam tanda kutip pengen mengintervensi konstitusi itu takut. Kalau tadi menyimak nih bagaimana pidato Bu Mega yang menjelaskan pertimbangan memilih Pak Mahfud karena Indonesia hari ini sedang diobok-obok masalah hukum dan konstitusi, sehingga membutuhkan pemimpin ke depannya itu yang tegas dalam menjaga konstitusi, menjaga hukum demi keadilan masyarakat. Dan Pak Mahfud juga mengatakan itu tadi di pidatonya, bahwa dia akan memastikan hukum menjadi sandaran bagi kemajuan masyarakat, bagi kesejahteraan masyarakat, menghambat ketimpangan. Dan menurut gua itu memang sangat relevan lagi-lagi dengan kondisi hari ini. Belakangan, kalau kita mau ingat lagi, ya baru kemarin-kemarin inilah kita tahu kita dipertontonkan bagaimana konstitusi kita tidak memperhatikan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat. Sampai-sampai nih Hakim MK sendiri itu ada yang kaget. Loh, kok tiba-tiba keputusannya berubah dalam waktu cepat soal gugatan batas usia capres-cawapres yang harusnya ditolak, tapi kok tiba-tiba diterima, yang kemudian memunculkan isu soal mahkamah keluarga. Kemudian dianggap itu sebagai jalan bagi sosok tertentu untuk menjadi calon wakil presiden. Tapi intinya adalah soal proses. Bagaimana konstitusi hari ini sedang di ujung tanduk. Mahkamah Konstitusi sedang di ujung tanduk. Dan artinya itu hukum kita secara keseluruhan sedang di ujung tanduk. Dan hari ini kita juga harus mengakui bahwa ketimpangan ekonomi itu masih terjadi. Dan salah satunya adalah karena hukum yang timpang juga. Karena pelayanan yang timpang juga. Hanya memberi akses kepada segelintir orang untuk bisa mengkapitalisasi kekayaannya. Mengakumulasi kekayaannya lebih banyak. Atau yang dalam secara teori itu disebut sebagai oligarki. Kita melihat orang-orang kaya yang 1% itu dia mengakumulasi atau memiliki dan menguasai hampir seluruh kekayaan di negara ini. Jadi yang 99% atau masyarakat kebanyakan itu hanya menikmati remah-remahnya saja. Dan inilah yang kemudian perlu diubah dan menjadi kegelisahan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Megawati, kemudian Pak Mahfud, dan juga Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Di sini, gue melihat memang Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini ibarat duit tunggal. Kalau dulu kita kenal ada Bung Karno dan Bung Hatta sebagai duit tunggal pemimpin Indonesia, ya Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini bisalah dikatakan demikian juga. Keduanya ini memiliki rekam jejak yang panjang, telah berproses melayani rakyat dari jauh-jauh hari. Mereka pernah sama-sama di legislatif, mereka pernah sama-sama di eksekutif. Bahkan Pak Mahfud pernah di yudikatif. Pak Mahfud sosok yang komplit dong. Kalau kita bicara bahwa negara ini sistemnya menganut trias politika, artinya agar ada check and balances, perimbangan, maka ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya kan tiga-tiganya Pak Mahfud sudah pernah di situ. Pengalamannya jelas, tidak diragukan. Dan dia ibarat orang Jawa itu bilang dipuntir orang muntir.
Artinya dia tidak pernah goyah dengan semangatnya membela rakyat di semua jabatannya. Begitupun juga Mas Ganjar Pranowo. Makanya mereka bilang juga udah klop. Dan disinilah duit tunggal mereka. Mas Ganjar dengan rekam jejak kerakyatannya di setiap jenjang-jenjang itu. Misalkan ketika menjadi eksekutif, menjadi gubernur Jawa Tengah 2 periode. Mas Ganjar telah terbukti sukses melaksanakan amanah undang-undang untuk mereformasi birokrasi yang melayani rakyat. Melaksanakan amanah undang-undang untuk mewujudkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, telah terbukti mewujudkan amanah undang-undang untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, yang terbuka, masyarakat yang rukun, adil dan makmur. Pak Mahfud juga demikian. Ketika menjadi Menko Polhukam ya, kita masih bisa ingat kan gimana dia mampu memberantas dan mengungkap mafia-mafia hukum. Ketika kasus Sambo kita ingat ya, kalau enggak karena tweetnya Pak Mahfud, mungkin orang-orang masyarakat itu tahu tapi tidak mampu berani tergerak untuk mengusut tuntas kasus itu. Tapi karena Pak Mahfud lah kasus itu kemudian bisa diusut tuntas. Ini kan sebuah hal yang sudah menunjukkan integritas keduanya. Bayangin aja, kemudian mereka jadi capres dan cawapres, jadi presiden dan wakil presiden ketika nanti terpilih. Secara pemerintahan, semua hal yang hari ini buruk bisa diselesaikan, kemajuan bisa dipercepat. Secara hukum yang seperti kata Pak Mahfud juga bisa menjadi landasan utama keadilan, bahwa nanti hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Atau kalau kata Ben Nafikula nih, bisa-bisa Pak Mahfud ini ya menghukum mafia-mafia hukum. Mafia hukum, hukum saja. Karena apa? Hukum tidak memandang siapa. Itulah kemudian bisa menjadi duit tunggal. Dan tentu saja untuk mereka menggerakkan roda-roda ekonomi, roda-roda kesejahteraan. Membuat kesejahteraan itu tidak sekadar menetes, tapi mengalir sampai jauh secara deras kepada semua orang. Yang itu juga amanat Undang-Undang Dasar, amanat konstitusi kita yang wajib dilaksanakan oleh semua masyarakat. Bisa gua katakan sekali lagi bahwa mereka adalah duit tunggal. Kalau kita mau bicara Indonesia Emas 2045, ya memang butuhnya pemimpin-pemimpin yang semacam itu. Pemimpin yang setia pada hukum. Artinya hukum yang sama rata. Hukum yang memberikan akses kepada semuanya. Pemimpin yang berkomitmen untuk rakyat, bekerja untuk rakyat, bahwa rakyat adalah di atas segalanya. Mau mendengar keluh kesah rakyat, bukan keluh kesah bohir-bohir saja misalkan, atau elit-elit saja, tapi rakyat. Di sini balik lagi, kalau Bu Mega tadi di pidato pembukaannya sebelum mengumumkan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar, hari ini kita punya tanggung jawab untuk terus menjaga reformasi. Reformasi yang memberikan demokrasi. Reformasi yang meruntuhkan rezim otoriter Orde Baru. Artinya bahwa kita memang semestinya mendukung gerakan itu untuk menutup ruang anasir-anasir Orde Baru. Bukan hanya pada sosoknya saja, tapi juga pada nilai-nilainya. Nilai akumulasi kekayaan hanya untuk segelintir orang. Nilai otoriternya, nilai pemanfaatan hukum untuk kepentingan sendiri. Dan gue yakin seperti halnya juga keyakinan ketua-ketua umum parpol yang memilih Pak Mahfud MD sebagai calon wakil presidennya Mas Ganjar Pranowo untuk menjadi duit tunggal, itu bisa mereka laksanakan. So, apakah kemudian perjuangan Pak Mahfud, perjuangan Mas Ganjar sebagai pasangan capres dan cawapres itu akan berhasil? Kita lihat nanti di 14 Februari. Kalau gue sih tetap yakin ya, rakyat akan memilih yang terbaik. Bye.